Shalom semuanya, shalom teman-teman. Kita hari ini kembali lagi dalam saat teduh My Room. Yuk teman-teman, aku mau kita semua fokus, gak nyampe 1 jam. Biarlah setiap kita dimanapun kita berada, percaya saja, Tuhan pasti hadir. Yuk sebelum kita mulai, kita mau nyanyikan satu lagu. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau yang hadir Tuhan buat setiap kami Tuhan.
syukur Tuhan. Kasih-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu cukup Tuhan buat setiap kami Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Yang mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Yang mau duduk Tuhan. Dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biar kami percaya Tuhan, itu memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya teman-teman. Di sesi saat seduh hari ini, aku mau langsung saja, yuk kita sama-sama buka di Yohanes 6 ayat yang ke-67. Nah tadi kita sudah nyanyikan, kemana Tuhan kami harus pergi, ya kan? Kemana kami harus berseru? Kasih setiamu Tuhan. Nah di sini aku mau bagikan judulnya, kalau di Alkitab mungkin, kalau Alkitab buku mungkin kelihatan ya. Kalau aplikasi mungkin beberapa ada judul, beberapa nggak ada. Tapi judulnya adalah pengakuan Petrus. Nah, sebelumnya di ayat-ayat ini kita lihat di ayat 60 itu judulnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Jadi kisahnya ini Tuhan Yesus lagi berkhotbah, Tuhan Yesus sedang mengajar ke murid-muridnya. Dia sedang mengajar, lalu kita ke ayat 60, di situ dibilang ada beberapa murid-murid yang seperti protes gitu. Dia protes ke Tuhan, ke Yesus, oh Yesus ini perkataannya terlalu keras nih, udah kita cabut aja, kita balik. Nah, lalu kita ke ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal, perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, di ayat 66 di situ dibilang, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Nah, lalu di ayat 67-nya tadi yang kita baca sama-sama, Yesus nanya ke murid-murid yang lain. Jadi di sini mari kita sama-sama coba bayangkan di kondisi yang setelah Tuhan Yesus berkhotbah, setelah Tuhan Yesus mengajar, mungkin di situ banyak sekali murid-murid. Kenapa bisa dikatakan murid-murid? Ya karena mungkin mereka selama ini telah mengikuti Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi pasti ada mereka. Mungkin ada yang udah ikut berhari-hari, mungkin ada yang berminggu-minggu, mungkin juga ada yang bertahun-tahun sudah ikut Yesus. Makanya bisa dibilang murid. Seorang murid yang pasti punya relasi sama gurunya, dan seorang guru pasti kenal seorang muridnya. Nah tapi ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ketika Tuhan Yesus mengajar, di situ dibilang banyak murid-murid yang mengundurkan diri karena pengajarannya Tuhan. Mereka menolak. Jadi yang pertama adalah, yang aku mau bawain adalah kenapa mereka bisa mundur dari Tuhan Yesus. Padahal mereka mungkin udah lama mereka ngikut Tuhan ya. Mungkin udah lama juga mereka ikut Yesus, mungkin langsung ngelihat mujizat yang Yesus lakukan. Mungkin udah ngelihat juga Tuhan Yesus, wah banyak dia melakukan mujizat, mungkin membangkitkan kematian juga ya kan, Lazarus, dan banyak-banyak hal. Dan kenapa di ujung cerita gak enak kita dengarnya ya, murid-murid banyak yang mengundurkan diri. Nah di sini aku memposisikan diri aku di sana, mungkin Tuhan bukan sedih lagi ya, mungkin benar-benar kecewa bisa, sedih juga bisa. Kenapa? Udah selama ini ikut Tuhan, selama ini ikut pengajarannya, selama ini melakukan mungkin ikut juga melakukan banyak hal. Tapi kenapa ujung-ujungnya mereka mengundurkan diri? Yang pertama, mereka menolak kasihnya Tuhan, mereka menolak firman-Nya Tuhan, mereka menolak didikan disiplin dari Tuhan. Nah, setiap kita pasti punya orang tua, benar ya? Pasti teman-teman juga punya orang tua. Dan pasti orang tua mau yang terbaik buat kita. Mau mendidik kita, mendisiplinkan kita, makanya kita bisa masuk sekolah, kita punya guru biar kita bisa naik kelas, bisa pinter ya kan, bisa mungkin menggapai cita-cita kalian, jadi arsitek mungkin, jadi pilot, jadi astronot mungkin ya kan, itu semua pasti butuh didikan. Ya kan, seorang astronot gak mungkin jadi astronot kalau dia gak dididik, gak didisiplin, pasti. Sama kayak mungkin kayak kita di sekolah, kita menerima didikan dari guru, kita menerima disiplin dari guru, kita dikasih tanggung jawab,
Justru itu buat membuat diri kita jadi disiplin ya, jadi semakin pinter lah istilahnya gitu, semakin berhikmat. Nah, tapi di sini mereka udah lama mengikuti Yesus, tapi mereka mengundurkan diri karena pertama mereka menolak. Nah, yang aku mau bagikan adalah hati-hati teman-teman. Mungkin kalau sama papa mama kita pernah ngerasain ya, bawel papa, bawel mama, nyuruh-nyuruh terus, bawel berisik gak boleh pulang malam segala macem blablabla. Nah, itu kan seperti kita menolak didikan dari papa mama kita, yang padahal sebenarnya baik buat kebaikan kita, ya kan? Kayak misalkan anak bayi harus dididik buat, ayo bisa jalan, ayo coba belajar jalan. Nah, walaupun dia jatuh, ayo bangkit lagi. Nah, sampai akhirnya bisa jalan. Nah, sama seperti Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, pasti ada rema-rema yang kita tangkap dari firman yang kita dengarkan. Dari mungkin kita punya kakak rohani, ya kan? Atau mungkin dari orang-orang terdekat kita. Yaitu mungkin ada banyak hal yang mungkin sometimes kita kayak ngerasa, oh ini nasihat buat aku, oh ini nasihat, ini teguran buat aku. Nah, itu adalah proses, mungkin salah satunya proses mendisiplinkan karakter kita. Nah, yang di sini murid-murid ini udah lama ngikut Yesus, tapi mereka menolak. Dan di ayat 66-nya bilang, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, nyanyi kan besar ya, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bukan mereka berubah pikiran ikut dia, tapi berubah pikiran lagi nggak jadi. Enggak. Tapi tidak lagi mengikuti Yesus. Sejujurnya ini sedih sekali teman-teman. Kalau kita membayangkan posisi Yesus saat itu, pasti dia bingung. Tetapi Tuhan tetap memberikan pilihan kepada murid-murid yang lain di ayat 67. Kamu tidak mau pergi juga? Ini seperti Tuhan udah begitu mengasihi mereka, Tuhan benar-benar sayang banget sampai mereka, sampai pilihan itu dia balik lagi ke murid-murid yang lain, yaitu ke 12 muridnya. Kalian gak mau pergi juga? Nih teman-teman, aku kan menganggap seperti kayak Tuhan kasih mereka kehendak bebas. Yes, bahkan sampai sekarang teman-teman, bener ya? Seperti kalian sekarang mendengar. Kalian terserah mau percaya mau enggak, itu kalian karena punya kehendak bebas, betul ya? Kalian mau dengerin papa mama kalian, ya terserah kalian, itu kehendak bebas kalian. Sama kayak Adam dan Hawa setelah diciptakan, Tuhan bilang, namain ini semua binatang. Ya kan? Dikasih kehendak bebas buat bekerja sama hewan-hewan, buat kasih nama gajah, monyet, kucing, meong-meong, ya kan? Nah ini juga. Jadi di sini Tuhan memberikan kehendak bebas kepada ke-12 muridnya. Kamu gak mau pergi juga? Dan ini benar-benar kayak, wah, Tuhan ini benar-benar sangat mengasihi mereka. Bukan Tuhan yang, tuh Petrus yang lain denger ya, jangan seperti mereka nih, mereka kurang ajar, ya kan? Enggak, tapi Tuhan kasih pilihan itu, nanya ke murid-muridnya, kalian gak mau pergi juga? Nggak ada tanda seru sih di Alkitab, jadi bukan kalian mau pergi juga kak? Enggak, kalian mau pergi juga? Tapi ini kerennya, Simon dengan gagahnya ya kan, dia jawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah yang tadi kita nyanyikan ya kan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Nah tadi kita udah nyanyikan lagu sama kayak Petrus, Tuhan kemana lagi kami harus pergi? Kami tahu bahwa firman-Mu lah yang memberikan kami kehidupan. Hanya firman-Mu lah yang memampukan kami. Nah jadi ada dua kubu nih, ada murid yang paham, ada murid yang gak paham. Sekarang memposisikannya ke diri kita masing-masing teman-teman. Biar di saat teduh hari ini, ya kan, itu mengajarkan setiap kami, kita sudah mengenal Tuhan, kita menyanyikan lagu-lagunya, kita kenal kasihnya Tuhan, kita bahkan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan sampai iman itu hilang teman-teman dari hati setiap kita. Jangan sampai kasihnya kita kepada Tuhan itu hilang. Banyak hal ya, apalagi di zaman pandemi ini, banyak hal yang mungkin memproses kehidupan kita, memproses iman dalam diri setiap kita. Dan aku mau kasih tahu ke teman-teman, yang pertama, jangan sampai di dalam diri kita ada roh yang menolak, ya kan? Jangan sampai kita menolak semua didikan. Ini gak cuma ngomong soal firman Tuhan ya.
menolak didikan dari guru, menolak didikan dari kakak rohani kita, dari orang tua kita. Ya kan, kalau itu baik buat kita, ya memang bagus, karena itu memang baik buat kita gitu loh. Nah, teman-teman, lalu dikatakan di sini Tuhan bilang, mari kita di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari kita sama-sama terus percaya sama Tuhan. Mungkin keadaan yang gak enak, situasi yang buat kita bertanya-tanya, tapi tetap pilih untuk percaya. Nah, kalau tadi kita lihat di ayat 60, murid-murid ini setelah mendengar, mereka langsung ngomong ya kan, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, terus lalu kita ke ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Mereka bukan milih percaya, tapi sungut-sungut. Ih, gak jelas nih Yesus, kenapa sih? Udah cabut-cabut aja, cabut-cabut. Nah, akhirnya mereka gak balik lagi ikut Tuhan. Jangan sampai teman-teman udah menolak, kita sungut-sungut sama pengajaran, sama didikan yang kita dapat ya kan. Balik lagi ya, ini gak ngomongin tentang firman Tuhan aja teman-teman, tapi orang tua kita, kakak mentor rohani kita, ya orang-orang yang Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita. Percayalah teman-teman, itu semua demi kebaikan kita untuk mendewasakan kita. Nah, jadi dari firman ini kita bisa lihat teman-teman ada dua kubu. Ada murid-murid loh, bukan stranger, bukan orang yang belum mengenal Tuhan, tapi dicatatnya murid-murid. Berarti ada something nih. Karena mereka pertama tadi menolak. Mereka gak cuma menolak, mereka sungut-sungut, mereka gak mau percaya sampai mereka membiarkan iman mereka digoncang. Sayang banget teman-teman. Dan tapi ada murid nih yang keren nih, 12 murid ini ya kan. Akhirnya walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa Yudas ya kan, itu gagal dalam menjalankan misinya. Nah tapi itu kisah lain ya. Ada murid-murid nih, salah satunya Petrus yang keren. Dia paham betul bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang bisa memberikan mereka kemampuan. Hanya firman Tuhan sajalah yang bisa memberikan mereka kehidupan. Mereka sungguh-sungguh percaya, mereka enggak sungut-sungut, mereka enggak menolak. Tapi mereka tahu itu semua buat demi kebaikan hidup mereka. Nah kita buka yuk sama-sama di Roma 8:28. Nah mungkin teman-teman udah hafal nih ya kan, jadi ayat hafalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan membenci Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, di sini pasti teman-teman semua punya cita-cita. Pasti ya, punya impian, pasti. Nah teman-teman, percayalah setiap kita lahir di bumi ini bukan suatu kecelakaan, bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan sudah menetapkan rencana yang baik buat kalian. Bahkan Tuhan di sini bilang, Tuhan ini turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan segala sesuatu yang baik aja, yang jahat tidak. Tapi segala sesuatu teman-teman. So kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir. Kita cuma perlu lakuin satu, kita mau meresponi didikan-didikan yang Tuhan berikan, kita mau meresponi terus kasihnya Tuhan, meresponi terus pengajaran-pengajaran Tuhan, bahkan guru ya kan, guru terus ngajarin kita, orang tua kita terus mendidik kita. Dan di sini dibilang bagi mereka yang mengasihi Dia. So Petrus dan murid-muridnya, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh tahu bahwa yang bisa bawa mereka ya cuma lewat Yesus saja, yang lain gak bisa. Dan di sini dibilang, Petrus bilang, Tuhan kemana lagi kita harus pergi? Nah sama kayak lagu tadi ya kan, kemana lagi kita harus pergi? Ketika kita ada masalah, ketika kita diterjang badai ya kan, ketika kita difitnah, ketika kita dibohongi, ketika gak ada yang bisa dengerin kita, terlihat kita gak ada yang ngakuin kita, terlihat kok nggak dianggap ya kebaikan-kebaikan, kok nggak dianggap ya aku apa yang udah aku lakukan, kok mama gini, papa gini, semua gini, nggak ada yang ngerti aku, nggak ada yang ngerti permasalahan aku. Teman-teman, tugas kalian cuma satu, jangan pernah pergi meninggalkan Tuhan. Petrus tahu, Tuhan kita nggak bisa pergi kemana-mana selain kami harus ya duduk diam di bawah kakimu Tuhan.
Mereka udah mengenal kasih-Nya Tuhan. Mereka udah mengenal betul Bapa yang baik. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya. Bahkan dia bilang, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anakku. Dan di situ teman-teman, mungkin dari saat teduh hari ini kita dapat something ya teman-teman. Aku percaya biar firman ini yang singkat ini bisa berbicara kepada setiap kita. Amin ya teman-teman. So, yuk aku mau kita sama-sama satukan hati dalam doa. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Tuhan apapun keadaan, kondisi kami, sesulit-sulitnya Tuhan, kami ngelihat gak ada yang ngertiin kami ngelihat hidup kami selalu terpuruk Tuhan. Tapi kami tahu satu hal Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Dan kami gak mau Tuhan menjadi murid-murid yang ujung-ujungnya menolak Engkau. Ujung-ujungnya gak percaya sama kuasa-Mu, gak percaya sama kedahsyatan yang Engkau lakukan buat setiap hidup kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu gak pernah berhenti buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berhenti buat setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong setiap kami Tuhan, menolong setiap pergumulan permasalahan kami. Ini hati kami Tuhan, kami mau angkat diri Tuhan, kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami mau jadi murid-murid yang percaya Tuhan. Bukan murid yang menolak, bukan murid yang sungut-sungut Tuhan. Tapi kami tahu kemana kami harus pergi Tuhan ketika kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan saat teduh hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap pekerjaan, sekolah, studi mereka Tuhan. Yang berbeban berat kami percaya Engkau bukakan jalan Tuhan. Engkau yang berikan keringanan Tuhan setiap hidup mereka. Karena Engkau yang gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya biar firman itu terus serta dalam setiap hidup kami. Dan menjadi berkat dan buah yang matang Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di sesi saat teduh My Room berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.